Jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majelis tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Ayo kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfiquna amwalahum, yang menafkahkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali, seperti perumpamaan habbatin, satu butir biji, ambatat, yang dapat menumbuhkan sab'a sanabil, 7 cabang, fi kulli sumbulatin, dalam setiap cabangnya, mi'atu habbatin, ada 100 biji. Wallahu, dan Allah, yudha'ifu, akan melipat gandakan, liman,
kepada siapa saja yasha'u yang ia kehendaki. Wallahu dan Allah itu wasi'un maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Alladzina orang-orang yunfiquna amwalahum yang menafkahkan harta mereka fi sabilillah di jalan Allah, summa kemudian la yutbi'una mereka tidak menyertakan ma anfaqu bersama apa yang mereka nafkahkan, mannan sebutan-sebutan, wala adan dan tidak juga menyakiti, lahum bagi mereka, ajruhum pahala mereka, inda rabbihim di sisi Rabb mereka, wala khaufun dan tidak perlu khawatir, alaihim atas mereka, walahum dan tidak juga mereka yahzanun bersedih hati. Qaulun ma'rufun perkataan yang baik itu, wa maghfiratun dan ampunan, khairun itu lebih baik, min sadaqah dari sedekah, yatba'uha yang disertakan padanya, adzan menyakiti, wallahu dan Allah itu ghaniyun maha kaya, halimun lagi maha lembut. Arti secara menyeluruh, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu bagaikan satu butir biji yang dapat menumbuhkan 7 cabang. Masing-masing cabangnya terdapat 7 biji lagi. Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang ia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak disertakan sebutan-sebutan dan menyakiti, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, dan mereka tidak perlu khawatir dan bersedih hati. Perkataan yang baik, ampunan dari Allah itu lebih baik dari sedekah yang disertakan dengan menyakiti. Allah maha kaya lagi maha lembut. Baik jemaah sekalian, itu tadi makna perkata. Alhamdulillah kita pagi hari ini sudah belajar beberapa kosakata dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu tidak penting
jika tidak ada Al-Quran. Mengapa kita perlu mengerti bahasa Arab? Karena kita perlu memahami Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran itu hakikatnya tidak bisa diterjemahkan. Adapun bisa seperti kita melihat lautan dari tepi pantai. Kalau kita melihat lautan dari tepi pantai, maka yang terlihat hanya hamparan air di permukaan. Tapi kalau kita menyelam ke dalam lautan, maka kita akan tersibak bahwa ternyata di dalam laut tersebut banyak keindahan, banyak ragam dan jenis makhluk, jutaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Quran. Menyelami Al-Quran begitu indah. Menyelami Al-Quran ilmunya tak terbatas, bagaikan samudera. Kita tidak pernah akan habis untuk menyelami ilmu di dalam Al-Quran. Maka dari itu para ulama banyak mendisiplinkan ilmu mereka. Itu jutaan para ulama. Ada yang spesialisasi di bidang gramatikalnya, ada yang spesialisasi di bidang huruf-hurufnya, ada yang spesialisasi di bidang makhraj, tajwid, bahasa, keindahan bahasanya, balaghahnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Bahkan matematikanya juga yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalimat tasbihnya seperti kalimat di surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Allah menggunakan kalimat dari ilmu balaghah yang disebut tashbih mursal, penyerupaan dari infak. Jadi infak itu digambarkan seperti apa di sini. Baik, kali ini kita akan bicara tentang infak. Asal katanya nafaqah. Apa infak itu secara bahasa? Infak secara bahasa. Jadi infak itu sebenarnya sebuah kata yang disukai wanita. Setiap wanita pasti suka infak. Karena makna infak itu adalah shopping. Apa? Shopping, membelanjakan. Jadi hakikatnya infak itu artinya adalah membelanjakan. Jadi kalau kita punya uang, dipegang terus, tidak dikeluarkan, tidak dibelikan, tidak dibelanjakan, itu berarti tidak infak. Itu arti secara bahasa. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, itu bicara infak itu umum, Pak. Nah, maka infak itu terhadap diri kita juga infak. Terhadap keluarga kita, untuk keluarga kita juga infak. Membiayai anak juga infak. Nah, begitu luas kata infak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Ternyata ada amal yang nilainya begitu tinggi, begitu luar biasa. Apa itu? Infak. Amal yang nilainya begitu luar biasa, begitu tinggi, namanya infak. Ayat ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, maka di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa asbab nuzul ayat ini itu berkaitan dengan dua nama.
Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Utsman ibnu Affan. Jadi diriwayatkan itu pada Utsman ibnu Affan dan Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa harta. Hartanya itu berjumlah 4.000 dirham. 4.000 dirham. Satu dirhamnya berapa? Kurs rupiah. Kurang lebih sekitar kalau nggak salah 4.500. 4.500. Ini ada 4.000 dirham. Berarti berapa, Pak? Kurang lebih 18 juta ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini berkata kepada Nabi, "Kana indi 8,000 dirham. Fa amsaktu minha li nafsi wa li 'iyali 4,000 dirham. Wa 4,000 aqradtuha rabbi." Ya Rasulullah, saya ini bawa 4.000 dirham. Aku memegang 4.000 dirham untuk diri dan keluargaku. Kemudian yang 4.000 dirham lagi aku pinjamkan untuk Rabbku. Maka Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdurrahman bin Auf dengan doa, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Barakallah, semoga Allah berkahi dirimu, fima amsakta, terhadap apa yang kamu pegang, wa fima a'taita, dan juga terhadap apa yang sudah engkau berikan. Siapa yang mau didoakan seperti ini? Boleh nanti setelah ini kita doakan ya. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan datang juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, alayya jihazun man la jihaza lahu fi ghazwati Tabuk. Ya Rasulullah, saya punya perlengkapan. Saya siap menyediakan fasilitas apapun bagi mereka yang tidak punya bekal untuk perang Tabuk. Nah, jadi Utsman bin Affan ini membuka diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapapun sahabat yang dia tidak punya bekal untuk perang Tabuk, maka aku siap menyiapkan untuk mereka. Fajahazal muslimin bi alfi ba'irin. Kemudian Utsman bin Affan menyiapkan kepada kaum muslimin yaitu dengan 1.000 unta. 1.000 unta. Kalau satu untanya zaman sekarang 1 Innova. Ini 1.000 unta. 1.000 Innova. Tapi kalau kendaraan perang sekarang berarti apa? Tank baja. 1.000 tank baja. Bi alfi ba'irin bi aktabiha wa ahlasiha. Itu satu kendaraan tuh lengkap dengan perangkat semuanya. Wah, gagah sekali Utsman bin Affan. Kita merindukan pengusaha kita seperti itu hari ini. Ya, 1.000. Jadi satu tank baja misalnya 1 miliar, berarti 1 triliun. Nah, ini kehebatan sahabat di masa lalu. Ya,
Dan inilah maka ayat ini turun kepada mereka untuk memberikan motivasi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan satu butir. Petani bawa satu butir biji, ya, kemudian ditanam, kemudian satu butir itu tumbuh dahannya, kemudian cabangnya ada berapa? Sab'a sumbulah, ada tujuh cabang. Masing-masing cabang melahirkan buah berapa? 100. Berarti ada berapa? 700. Sampai situ? Tidak. Masih Allah berkata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah masih akan melipat gandakan sampai tak terhingga. Itu kalau transaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita transaksi kepada sesama kita. Perhitungannya luar biasa. Dihitung persis, ya kan? Jadi pas. Jadi biayanya begitu pas gitu lah. Gitu. Jadi nggak ada lebihnya. Nah, jadi inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini. Nah, kemudian yang dimaksud fisabilillah itu apa? Nah, fisabilillah berarti infak di jalan Allah. Menurut tafsir Al-Munir ini dijelaskan fisabilillah itu banyak, luas. Contohnya apa? Nasrul ilmi, menebarkan ilmu pengetahuan. Ini juga di jalan Allah. Nah, tentu saja ilmu pengetahuan itu luas dan ada skala prioritasnya. Ilmu pengetahuan yang teratas, yang skala prioritas utama itu adalah ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Dan kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, nah itu wajib kita paham tentang ilmu pengetahuan itu. Nasrul ilmi. Apa diantaranya? Memakmurkan masjid. Gunakan masjid untuk memba'ul ilm, sumber keilmuan. Kemudian bangun pesantren, bangun pendidikan. Kemudian fasilitasi orang yang memiliki keahlian di bidang itu, berikan mereka fasilitas. Jangan dibiarkan mereka itu terhenti hanya gara-gara kekurangan fasilitas. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ya, ada misalnya ustadz nggak berangkat misalnya. Ada guru tidak ngajar, guru berhenti ngajar di pondok misalnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa membayar diri dan keluarganya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Nanti kita di hadapan Allah akan ditanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita nyari uang? Untuk apa kita bermaisha? Mencari dunia, tetapi urusan yang itu menjadi tugas Allah dan Rasulnya, Rasulullah saat ini tidak ada. Dan dilanjutkan dengan para ulama. Seandainya bukan karena para ulama, tentu kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak mengenal Rasul kita. Kita tidak mengenal hadis-hadisnya, amalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi muhawalatil qada'i 'alal jahli wal faqri wal marad.
ketika kita juga berusaha untuk membebaskan kebodohan, kefakiran di masyarakat, kemudian menolong orang-orang yang sakit, dan yang paling tertinggi adalah al-jihad litakuna kalimatullah, yaitu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, artinya untuk menegakkan agama. Kita perhitungkan sekarang, perbuatan kita itu menguntungkan agama kita atau tidak. Kalau perbuatan aktivitas kita menguntungkan agama kita, itu adalah jihad fi sabilillah. Itu makna daripada jihad fi sabilillah. Nah, amal infak ini begitu luar biasa. Jadi kita bayangkan dulu Rasulullah itu dikelilingi orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, dikelilingi orang-orang seperti Utsman bin Affan. Kalau zaman sekarang itu pengusaha itu seharusnya seperti Utsman. Utsman itu nempel terus dekat dengan Rasulullah. Artinya harta yang dia punya itu selalu punya keberkahan karena dekat dengan Rasulullah. Kemudian apakah Rasulullah hartanya Utsman itu untuk dirinya? Tidak. Rasulullah semua hartanya itu untuk perjuangan. Sampai akhirnya kita lihat Rasulullah itu rumahnya seperti apa sampai akhir wafatnya. Khadijah seperti apa sampai akhir wafatnya. Rasulullah semakin hari semakin tua, semakin mendekati ajalnya, bukan semakin kaya, tapi dia semakin habis hartanya. Semuanya dia belanjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu semua asetnya ditransfer. Semua aset di dunia ini tidak boleh tersisa kalau bisa. Ditransfer kemana? Ke akhirat. Ditransfer ke akhirat. Nanti kita nikmati di akhirat. Nah, jadi kalau kita transfer 1.000, Allah janjikan berapa? 700.000. Ya kan? Dan itu tidak mungkin kita nikmati di dunia. Makanya pahala itu tidak diwujudkan dalam bentuk materi. Kalau pahala diwujudkan dalam bentuk materi, Pak, kita nggak cukup untuk bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak cukup. Tadi barusan qabla subhi, sebelum subuh kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sunnah qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba kalau dibentukkan emas, seperti apa itu emas yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, itu seperti apa? Emas yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya itu seperti apa? Dan bisakah kita menikmatinya di dunia? Waduh, usia sudah 60 tahun. Ya. Makan sate sudah takut. Gulai takut, cuma ngeliatin aja. Orang makan durian gembira senang, dia mah makan timun. Nah itu jadi kita sungguh terbatas kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau kita mau cari lagi hanya untuk menikmati dunia, alangkah. Maka lebih baik kita harus banyak sedekahkan, infakkan, dermakan. Itulah yang akan kita bawa ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma infak yang punya nilai seperti itu adalah infak yang tidak diikuti mannan wala adzan. Apa itu mannan? Disebut-sebut. Ini tahu nggak masjid ini? Dulu ya, ini ketua pembangunannya ini tanya aja. Ya kan, tanya aja siapa yang paling
besar perannya terhadap pembangunan sampai masjid jadi seperti ini. Nah, astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk apa kita sebut-sebut seperti itu? Kemudian apalagi kita sudah infak misalnya kepada seorang, ini Pak Ustadz, ini buatlah pesantren. Buatlah pesantren, sudah jadi pesantren sudah besar. Akhirnya begitu sudah besar, Ustadz tahu nggak? Ini pesantren itu dari kami. Ustadz itu punya apa? Dulu nggak punya apa-apa. Nah, ini namanya ada. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, nanti ada ayat selanjutnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah yang kamu sudah berikan punya nilai 700 kali lipat itu hilang hanya gara-gara manan wala adhan. Nah, maka kita kalau sudah sedekah, sudah infak, sudah lupakan. Kita hanya berharap kepada Allah. Kalau cerita sama Allah boleh. Ya Allah, saya sudah infak, boleh. Tapi kalau kita cerita begitu berarti kita kurang yakin bahwa Allah itu alimun khabir. Allah itu maha mengetahui, lagi maha detil pengetahuannya. Nggak usah diomongin sama Allah juga Allah tahu. Malah ini Allah diajar-ajarin, didikte. Nanti. Makanya sifat 20-nya itu harus ditanamkan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu kita hindari. Bangun keikhlasan, karena harta yang kita infakkan itu betul-betul untuk Allah. Harus. Dan itu jangan pernah dibicarakan lagi. Tenang saja, Allah pasti menulisnya. Dan tulisan Allah, catatan Allah tidak akan pernah hilang. Pasti apa yang sudah kita dermakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Seandainya kita punya keterbatasan, tidak ada harta yang kita infakkan, tidak ada materi yang bisa kita sedekahkan, misalnya takmir masjid datang ke kita, Pak, masjid butuh ini. Waduh, gimana ya Pak ya? Saya punya keterbatasan, jadi saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kelancaran. Nah, itu lebih baik. Qaulun ma'rufun khairun. Itu lebih baik daripada orang yang mendermakan pokoknya semua masjid saya tanggung. Tapi setelah itu dia bicarakan, dia ceritakan kemana-mana. Itu lebih buruk daripada orang yang tidak bisa infak tadi. Dan orang yang tidak bisa infak tadi dengan kata-kata yang santun itu lebih baik daripada mereka yang mendermakan harta yang banyak tapi dibicarakan terus, diviralkan terus di medsos dan lain sebagainya, pencitraan luar biasa, apalagi sekarang sumbangan dari mana-mana. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Jadi kita kalau ingin bertransaksi kepada Allah, tidak perlu kita penglihatan dari orang, dari manusia lain. Tidak perlu, cukup Allah yang melihat diri kita dan kita harapkan rahmat dan balasannya. Jamaah sekalian, jadi itulah ada nilai yang begitu tinggi, amal yang begitu tinggi nilainya, itu adalah infak. Tapi dengan syarat infak itu disertai dengan keikhlasan dan hindari hal-hal membicarakannya, apalagi menyakitkan kepada orang yang kita berikan infak tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah adada khalqih subhanallah ridha nafsih subhanallah zinata arsyih subhanallah midada kalimatih subhanallah wa bihamdihi subhanallah ridha nafsih subhanallah zinata arsyih subhanallah midada kalimati subhanallah wa bihamdi subhanallah adada khalqi subhanallah ridha nafsi subhanallah zinata arshi subhanallah midada kalimati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.